Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Faruk. Ingin menjelaskan tentang topik 2 antara perbedaan antara power instansius, RMS, dan rata-rata dalam sistem tenaga listrik. Merupakan hasil interaksi antara tegangan dan arus. Ada 3 konsep utama dalam analisis daya listrik, yaitu daya instan, daya RMS, dan daya rata-rata. Daya instan adalah daya instantaneous power, untuk RMS root mean square, dan rata-rata average power. Daya instan adalah daya saat yang berubah seiring waktu. Untuk daya ini dihitung dengan mengendalikan tegangan dan arus setiap titik waktu tertentu. Secara matematis, daya instan dinyatakan sebagai di mana adalah daya instan dalam watt adalah tegangan instan dalam volt, dan adalah arus instan ampere dalam sistem arus searah atau DC. Daya instan nilai tetap tegangan dan arus terhadap waktu. Namun dalam sistem arus bolak-balik atau AC, daya instan bervariasi secara periodik sesuai dengan perubahan tegangan dan arus. Untuk daya RMS root mean square adalah nilai daya mencerminkan energi rata-rata yang menghantarkan oleh gelombang AC ke beban. Dalam sistem AC, tegangan dan arus berfluktuasi secara sinusoidal sehingga nilai rata-rata aritmatik tidak cukup untuk menggambarkan daya yang efektif. RMS dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat nilai tegangan atau arus selama satu siklus penuh. Tegangan dan arus RMS didefinisikan sebagai daya RMS lebih berguna dalam analisis kelistrikan untuk mencerminkan efektivitas daya yang benar-benar dikirim ke beban, terutama pada sistem AC. Sebagai besar alat ukur listrik seperti multimeter memberikan hasil bentuk RMS karena nilai ini relevan untuk menentukan kapasitas daya peralatan listrik. Daya rata-rata atau average power adalah nilai daya yang diperoleh dengan merata-ratakan daya instan selama satu siklus penuh. Dalam sistem AC sinusoidal, daya rata-rata diberikan oleh rumus, di mana adalah faktor daya power factor yang menunjukkan perbedaan fase antara tegangan dan arus. Jika faktor daya mendekati 1, berarti hampir seluruh daya konversi menjadi energi yang berguna. Sebaliknya, jika faktor daya rendah, banyak daya yang terbuang dalam bentuk reaktif. Dalam sistem listrik, daya rata-rata lebih relevan dibandingkan daya instan karena mewakili energi yang benar-benar dikonsumsi oleh beban dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada penjelasan tentang fenomena total harmonic distortion atau THD. Total harmonic distortion atau THD adalah fenomena dalam sistem kelistrikan yang menggambarkan seberapa besar distorsi gelombang tegangan atau arus akibat keberadaan harmonik. Harmonik adalah komponen gelombang yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Misalnya, jika frekuensi fundamental adalah 50 Hz, maka harmonik kedua adalah 100 Hz, harmonik ketiga adalah 150 Hz, dan seterusnya. Harmonik terjadi karena adanya peralatan non-linear seperti inverter, rectifier, beban elektronik seperti komputer, motor, dan pengendali kecepatan, dan peralatan berbasis switching seperti LED, driver, atau charge ponsel. Peralatan ini tidak menarik arus dalam bentuk sinusoidal murni, tetapi dalam bentuk yang terdistorsi sehingga menghasilkan gelombang harmonik yang dapat menyebabkan distorsi. Harmonik terjadi karena adanya non-linear seperti inverter, rectifier, beban elektronik seperti komputer, motor dengan pengendali kecepatan, dan peralatan berbasis switching seperti LED atau charge ponsel. Peralatan ini termasuk menarik arus dalam bentuk sinusoidal murni, tetapi dalam bentuk terdistorsi sehingga menghasilkan gelombang harmonik yang dapat menyebabkan distorsi tegangan dan arus pada jaringan listrik. Dampak negatif dari THD dalam sistem tenaga listrik meliputi peningkatan rugi-rugi daya akibat pemanasan lebih pada transformator dan kabel. Gangguan operasi listrik. Harmonik dapat merupakan komponen seperti mengukur THD digunakan, di mana adalah tegangan atau arus fundamental, sedangkan adalah komponen
harmonik yang lebih tinggi, nilai THD menunjukkan distorsi yang lebih besar dalam sistem. Untuk mengurangi THD digunakan teknik seperti pemasangan filter harmonik pasif atau aktif, penggunaan perangkat dengan faktor daya tinggi, serta optimasi desain jaringan listrik mempertimbangkan kapasitansi impedansi. Jenis-jenis rangkaian rektifier AC/DC. Rektifier adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Proses ini penting dalam berbagai aplikasi seperti catu daya komputer, adaptor, charger, dan sistem tenaga listrik DC. Ada beberapa jenis rektifier yang umum digunakan. Pertama ada half wave rectifier, penyearah setengah gelombang. Rektifier ini hanya penyearah satu siklus gelombang AC, sehingga hanya sebagian daya yang digunakan. Cara kerja rektifier ini adalah dengan menggunakan satu dioda yang hanya mengantarkan arus selama setengah siklus positif dan memblokir setengah siklus negatif. Kekurangan adalah efisiensi rendah dan ripple tegangan yang besar, sehingga membutuhkan kapasitor filter tambahan. Yang kedua ada full wave rectifier, penyearah gelombang penuh. Rectifier ini menyearahkan seluruh gelombang AC, menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan half wave rectifier. Terdapat dua jenis utama full wave rectifier, menggunakan dua dioda dan trafo dengan titik tengah. Yang ketiga ada bridge rectifier. Jenis ini merupakan bervariasi dari full wave rectifier yang lebih sering digunakan karena tidak memerlukan trafo intercept. Dengan 4 dioda yang bekerja dalam pasangan rangkaian ini mampu menyearahkan kedua setengah siklus AC, menghasilkan output DC yang lebih mulus dibandingkan rektifier lainnya. 4 jenis rangkaian converter DC to DC. Pertama ada buck converter, mengurangi tegangan DC input menjadi lebih rendah pada output, digunakan dalam regulator tegangan untuk perangkat elektronik yang memerlukan tegangan lebih rendah dari sumber daya utama. Yang kedua ada boost converter, meningkatkan tegangan DC input menjadi lebih tinggi pada output, banyak digunakan dalam sistem tenaga surya dan kendaraan listrik yang meningkatkan tegangan baterai. Yang ketiga ada buck boost converter, dapat menggunakan atau menurunkan tegangan tergantung konfigurasi dan kebutuhan aplikasi. Cocok digunakan dalam sistem membutuhkan fleksibilitas tegangan output. Yang keempat ada chuck dan speed converter. Jenis converter ini memberikan kontrol tegangan yang lebih kompleks dan digunakan dalam aplikasi khusus seperti stabilitas tegangan dalam sistem terdistribusi. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.